インドネシアで火山が噴火し、素晴らしいインドネシアのサッカーを取り巻く熱狂的な雰囲気。Soccernet Indonesia kembali hadir dengan kabar yang menggugah semangat dari negeri Sakura. Menjelang laga tandang antara timnas Indonesia menghadapi Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana di Jepang diselimuti antusiasme. Tapi bukan karena hal lain, melainkan karena kehadiran 10.000 supporter Indonesia yang secara tak terduga telah memenuhi Tokyo. Betul sekali, 10.000 supporter Garuda telah tiba, menyusup lewat berbagai moda transportasi, membentuk gelombang merah yang kini memenuhi kota-kota besar Jepang. Mereka membawa genderang, megafon, koreografi raksasa, dan semangat membara untuk satu misi. Memberikan dukungan luar biasa bagi timnas Indonesia, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Setelah kedatangan besar-besaran 10.000 supporter Indonesia yang memukau bandara Haneda dan Narita, perhatian mulai tertuju pada kubu Jepang. Bahkan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, mengadakan rapat darurat dengan pihak keamanan dan operator stadion. Mereka mempertimbangkan untuk membatasi akses supporter asing ke area tribun utama. Namun, semua sudah terlambat. Supporter Indonesia sudah menyebar ke berbagai sudut kota. Mereka tak hanya hadir secara fisik, mereka menguasai atmosfer kota dengan sorak-sorai dan pesan moral. Jalanan Tokyo berubah merah. Bahkan di Akihabara, pusat elektronik Jepang, muncul baliho digital bertuliskan, "Garuda, datang untuk menang. Samurai siap berjuang." Baliho itu, menurut laporan, disewa selama 3 hari penuh oleh komunitas Garuda Tokyo Bersatu, yang anggotanya adalah diaspora Indonesia dari berbagai kota di Jepang. Insiden paling ramai datang dari sesi latihan tertutup timnas Jepang di kawasan Chiba. Menurut sumber yang bocor dari media lokal, ada suara teriakan, "Egi, tendang dia," dan "Kambuaya, sapu bersih," yang terdengar keras dari balik pagar stadion. Usut punya usut, ternyata itu suara sekelompok supporter Indonesia yang berhasil menyewa ruangan karaoke tak jauh dari tempat latihan, dan mereka menggunakan speaker luar untuk menyuarakan yel-yel. Hasilnya, seorang bek muda Jepang dilaporkan perlu istirahat karena kepalanya terus terngiang suara genderang Garuda. Kondisi semakin menarik ketika dokter tim Jepang merekomendasikan 2 pemain senior menjalani terapi relaksasi karena tekanan psikologis. Seorang penjaga gawang utama bahkan tak ingin diwawancarai media Jepang dan hanya berkata, "Saya ingin diam dan fokus." Suara-suara itu bikin saya merasa seperti tanding di stadion GBK. Tak hanya kehadiran fisik, dunia maya Jepang juga diguncang oleh netizen Indonesia. Ribuan komentar dengan emoji bendera Indonesia memenuhi unggahan media Jepang tentang timnas. Akun resmi @JFA bahkan membatasi kolom komentar selama 24 jam karena diserbu tagar. Tagar Garuda serbu Tokyo, tagar Samurai siap berjuang, tagar kami datang untuk menang. Akun-akun Twitter Jepang ramai menyorot peristiwa ini. Salah satu jurnalis olahraga Jepang bahkan menyebut, "Saya belum pernah lihat fanbase asing seaktif dan sekuat ini. Mereka seperti pasukan kampanye politik." Pihak Jepang pun tak tinggal diam. Mereka mencoba membalas dengan mengadakan Blue Day, sebuah kampanye untuk mengajak warga lokal memakai biru ke stadion. Tapi nyatanya, isu metinjak warga lokal kampanye itu diselimuti oleh warna merah dari para pendukung Indonesia yang sudah menguasai tiket-tiket tribun netral. Bahkan dalam beberapa wawancara dengan warga lokal Jepang, ada yang mengatakan, "Saya kira pertandingan diadakan di Jakarta, tapi ternyata ini Tokyo, luar biasa fan Indonesia." Uniknya, para supporter Indonesia tak hanya meneriakkan nama pemain atau pelatih, mereka juga menyanyikan lagu-lagu nasional, seperti Satu Nusa Satu Bangsa, Hari Merdeka, dan bahkan versi remix Indonesia Raya ala stadion. Mereka tak segan membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami jauh dari tanah air, tapi dekat dengan hati kami." Hal ini membuat banyak warga Jepang yang awalnya terkejut jadi terharu. Ada yang bahkan memeluk supporter Indonesia dan berkata, "Semoga kalian menang, kalian pantas." Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo mengeluarkan imbauan resmi agar para WNI tetap tertib. Tapi di luar dugaan, justru staf KBRI ikut membagikan konsumsi ringan dan air minum bagi para supporter yang berdesakan di depan stadion. Ini jadi pemandangan luar biasa. Diplomasi dan sepak bola bersatu demi satu misi nasional. Malam sebelum laga dimulai, ribuan supporter Indonesia menyanyikan "Tanah Airku" dalam versi akapela di luar stadion. Video itu viral di seluruh dunia dan bahkan diputar di televisi Korea, Vietnam, dan Australia. Seorang analis sepak bola dari Australia mengatakan, "Kalau Indonesia kalah pun, semangat fans mereka sudah memenangkan hati dunia. Ini lebih besar dari sepak bola." Meski ini semua tampak seperti hiburan dan romantisme supporter, para analis sepak bola Asia mulai sadar, dukungan seperti ini bisa mengubah arah pertandingan. Dan akhirnya, kami di Soccernet Indonesia bangga mempersembahkan kisah penuh semangat, aksi, dan patriotisme ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi semua pencinta sepak bola di tanah air, bahwa mendukung timnas bukan hanya soal nonton, tapi juga soal identitas. Jangan lupa, like video ini, subscribe channel Soccernet Indonesia. Share ke semua temanmu agar tahu betapa hebatnya supporter kita.